Stellar Transformations, episode 27. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaikan palu dewa petir, petir ungu itu menyambar tubuh Qin Yu dengan ganas. Dalam sekejap, lapisan energi pelindung ungunya hancur lebur seperti kertas. Petir itu kemudian menyambar tepat di dadanya. Dibandingkan saat ia melawan petir pertama, kali ini tubuh Qin Yu telah sepenuhnya menyatu dengan energi ungu, tampak seperti bongkahan batu giok ungu dan memiliki pertahanan yang lebih baik. Lapisan energi pelindung telah menetralkan sebagian energi petir, tetapi petir kedua benar-benar agak terlalu kuat. Aku ceroboh, Qin Yu sedikit mengernyit. Bau daging terbakar tercium di hidungnya. Di saat yang sama, ia merasakan sensasi terbakar terus-menerus di kulitnya. Kekuatan petir itu telah membakar kulit Qin Yu dan bahkan dagingnya pun terluka. Kakak, melihat dada Qin Yu yang terbakar, Xiao Hei tak kuasa menahan rasa cemasnya. Tak apa, itu hanya sebatas kulit, kata Qin Yu dengan nada acuh tak acuh. Xiao Hei menghela napas lega lalu menasihati Qin Yu dengan hati-hati melalui indera sucinya, kakak, menjalani kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kau punya senjata suci kelas menengah, kan? Tapi kau bahkan tidak menggunakannya. Jika kau menjalani kesengsaraan seperti ini, kau akan terluka meskipun tubuhmu lebih kuat. Qin Yu berkata sambil tersenyum, tadi aku agak ceroboh. Awalnya kupikir dengan perpaduan tubuhku dan energi ungu, ditambah lapisan energi pelindung, aku bisa menahan petir kedua. Aku tidak menyangka kekuatannya akan sedikit lebih kuat dari perkiraanku. Seperti yang dikatakan Qin Yu, air mata meteorik di dalam tubuhnya kembali memancarkan banyak aliran jernih yang mengalir ke area dagingnya yang terluka. Ia langsung merasakan banyak semburan sensasi mati rasa, dan luka-luka kecil di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Dengan air mata meteorik, tindakan berani Qin Yu tadi bukanlah hal yang istimewa. Kakak, kesengsaraan surgawimu bahkan sedikit lebih kuat daripada kesengsaraanku. Jangan terlalu ceroboh. Xiao Hei di satu sisi memperingatkan. Qin Yu memberi isyarat, dia tahu Xiao Hei peduli padanya. Seiring berjalannya waktu, awan kesengsaraan ungu bergulung semakin cepat. Percikan listrik berkelok-kelok menyambar tanpa henti. Saking dahsyatnya, percikan-percikan itu benar-benar menimbulkan malapetaka dalam radius beberapa puluh li dari awan. Petir ketiga terus-menerus mengisi daya. Energi ungu di dalam tubuh Qin Yu kembali aktif. Ledakan, petir ungu melesat keluar langsung dari awan kesengsaraan bagaikan naga pengembara dan menyambar Qin Yu. Petir itu tampak sangat kuat dan menindas. Haha, Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Dengan mata yang tiba-tiba berkobar, ia menatap petir ungu yang menyambar. Pada saat yang sama, ia mengepalkan tinjunya dengan kekuatan 10.000 jin, lalu melontarkan pukulan yang sangat cepat langsung ke arah petir itu seperti aerolit. Ledakan, tabrakan dahsyat itu benar-benar mendistorsi udara di sekitarnya. Seluruh kaki Qin Yu tiba-tiba terbenam ke tanah, tetapi petir ketiga telah dihancurkan oleh Qin Yu dengan satu pukulan ini, berubah menjadi percikan listrik berkelok-kelok yang berkelap-kelip di permukaan tubuhnya. Sarung tangan menyala di tangannya tidak rusak sedikit pun. Petir ketiga biasa saja, katanya sambil tersenyum. Dia memiliki sarung tangan berapi, jadi satu kepalan tangan saja sudah cukup baginya untuk menghadapi petir ketiga dengan mudah. Perlu diketahui bahwa di masa lalu Fenyusi hanya mengandalkan senjata suci tingkat rendah untuk mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9. Dengan bantuan sarung tangan berapi, bukan hal yang aneh jika dia mampu menghancurkan petir ketiga dengan satu pukulan. Satu petir lagi tersisa. Setelah aku mengatasi kesengsaraan, aku akan berlatih transformasi bintang dan menjadi seorang Xiu Zenis juga. Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap awan kesengsaraan, tetapi ia memikirkan apa yang akan terjadi setelah kesengsaraan. Begitu ia memikirkan transformasi bintang, secercah kegembiraan muncul di hatinya. Awan kesengsaraan bergulung, guntur bergemuruh. Kemudian, kilatan petir ungu mulai berkelap-kelip terus-menerus di awan. Tiba-tiba, di tepi hutan pegunungan, beberapa serigala api biru menjulurkan kepala untuk melihat. Xiao Hei langsung melirik mereka dengan mata tajamnya. Serigala-serigala api biru itu begitu ketakutan sehingga mereka segera mundur ke dalam hutan. Serigala api biru itu benar-benar ingin dibasmi. Qin Yu melirik mereka dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat kepalanya dan menatap awan kesengsaraan. Seketika, petir ungu melesat turun darinya. Ledakan, angin kencang bertiup, petir ungu itu berkelok-kelok ke bawah seperti naga ungu yang mengembara dan menyambar langsung ke arah Qin Yu.
Ini adalah petir terakhir. Setelah mengalahkannya, Qin Yu akan menjadi seorang Xiuzenis. Istirahatlah untukku. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Seluruh otot tubuhnya tiba-tiba menonjol. Dengan kekuatan yang menghancurkan gunung, kedua tinjunya dihantamkan dengan ganas ke arah petir bagaikan dua meteorit. Sarung tangan api itu juga memancarkan cahaya merah tua. Boom! Dengan dentuman yang mengguncang langit, petir itu menyambar sarung tangan berapi, senjata suci kelas menengah. Seketika, petir itu pecah menjadi berbagai percikan listrik berkelap-kelip seperti ular. Tabrakan hebat, seolah-olah Qin Yu dihantam palu godam besi, bagian bawah tubuhnya langsung terbenam ke tanah. Qin Yu tiba-tiba menggelengkan kepalanya keras-keras. Akibat benturan keras beberapa saat yang lalu, bahkan ia merasakan sensasi geli di tinjunya dan sesuatu yang manis di mulutnya. Seteguk darah kemudian mengalir deras ke tenggorokannya. Bang! Sambil melancarkan serangan telapak tangan ke tanah, seluruh tubuhnya terangkat. Tawa Riang Xiao Hei muncul di benaknya, bagaimana kekuatan hantaman petir tadi, kakak? Biasa saja. Qin Yu terpaksa menelan kembali darah yang sudah menggenang di mulutnya, tetapi diam-diam ia mengumpat, aku salah. Petir keempat menyambar jauh lebih keras daripada yang ketiga. Kekuatan tumbukan itu tidak hanya membuat lenganku mati rasa, tetapi bahkan membuat darahku naik. Xiao Hei mengepakkan sayapnya dan langsung terbang ke sisi Qin Yu sambil menangis bahagia. Ia bahkan menepuk punggung Qin Yu dengan lembut menggunakan sayapnya untuk mengucapkan selamat. Kakak, aku salut padamu karena berhasil mengatasi 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Xiao Hei sangat senang untuk Qin Yu. Baiklah, Xiao Hei, kau harus berlatih sendiri untuk sementara waktu karena aku akan menjalani sesi latihan tertutup. Aku akan berkonsentrasi berlatih transformasi bintang. Teknik ini memiliki 6 tahap dan tahap awal, tahap nebula, ternyata yang paling sulit, kata Qin Yu kepada Xiao Hei. Qin Yu telah membaca buku transformasi bintang. Buku itu juga berisi deskripsi Lei Wei, jadi Qin Yu tentu tahu betapa sulitnya berlatih tahap nebula. Xiao Hei mengangguk dan berkata melalui indera sucinya, kakak, kau bisa fokus berlatih tanpa khawatir. Setelah kau mempelajarinya, kita harus bertanding untuk melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Qin Yu tak kuasa menahan tawa begitu mendengarnya. Baiklah, tunggu saja. Setelah aku berhasil, aku pasti akan melawanmu. Setelah itu, ia memasuki rumah Gunung Lei. Kali ini, ia jelas telah mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9 dengan sangat mudah. Dengan senjata suci tingkat rendah, bahkan seorang praktisi biasa pun memiliki peluang yang sangat baik untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi 4-9. Jika ia memiliki senjata suci tingkat menengah, hampir tidak akan ada bahaya baginya. Di benua Qianlong, jumlah orang yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi 4-9 kurang dari 1% hanya karena kurangnya senjata suci tingkat menengah. Qin De, yang memiliki senjata suci tingkat menengah, terluka parah di saat-saat terburuk oleh Gemin, tetapi pada akhirnya ia berhasil bertahan dari kesengsaraan. Ini menunjukkan betapa pentingnya senjata suci tingkat menengah. Di tengah lantai keperakan aula pelatihan, Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan dan mempelajari instruksi transformasi bintang satu demi satu dalam pikirannya. Setelah berlatih sejak kecil, kini ia akhirnya dapat memasuki dunia Xiuzenis dalam sekejap melalui transformasi bintang. Menjadi seorang Xiuzenis berarti ia akan mencapai level yang benar-benar baru dan melangkah ke dunia baru di mana setelahnya ia akan berinteraksi dan bertarung dengan para Xiuzenis yang memiliki kemampuan fantastis seperti terbang dan menjelajah tanah. Tiba-tiba, Guru pertama Lei Wei menyarankan, jika Anda benar-benar ingin berlatih transformasi bintang, Anda harus melihat beberapa gambar terlebih dahulu, setelah itu akan lebih mudah bagi Anda untuk berlatih. Qin Yu membuka matanya, merasa ragu di dalam hatinya. Ia menerima teknik transformasi bintang ini, sehingga ia menganggap Lei Wei sebagai gurunya sejak saat itu. Ia berkata sambil mengangguk, coba saya lihat, bintang kecil. Meong, Starlet segera menghilang dengan kibasan ekornya. Seluruh dinding dan lantai aula pelatihan kemudian menjadi transparan. Pada saat yang sama, gambaran alam semesta muncul. Aula pelatihan tampak menjadi alam semesta mini. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang sementara planet-planet melayang di sekitarnya. Bahkan ada ruang-ruang kosong yang suram. Tiba-tiba, bayangan di sekitar aula pelatihan berubah. Alam semesta itu menghilang dan sebuah nebula raksasa muncul di depan mata Qin Yu. Nebula ini melayang di alam semesta seperti awan raksasa sambil berputar perlahan. Ia menyerap energi alam semesta dan membentuk berbagai bongkahan materi bulat kecil. Setelah bertahun-tahun, butiran-butiran ini perlahan berputar menuju pusat nebula. Setelah melalui banyak transformasi, benda langit pun terbentuk.
Evolusi kosmik diperlihatkan secara rinci di depan mata Qin Yu. Sedikit demi sedikit, ia menyelami gambar-gambar ini. Pada saat yang sama, ia mengingat berbagai metode latihan rahasia transformasi bintang dan memperoleh pemahaman tentangnya. Setelah waktu yang tak menentu, gambar-gambar itu akhirnya menunjukkan sebuah bintang raksasa yang memancarkan api yang membakar dan memiliki energi yang luar biasa besar. Qin Yu tiba-tiba teringat bahwa, menurut apa yang Fen Yuxi katakan kepadanya sebelumnya, di akhir Perang Dewa, guru keduanya, Lei Wei, meninggalkan pesan setelah gagal mengatasi 9 kesengsaraan surga ke-9. Aku telah menjelajahi angkasa tanpa batas dan mengalami evolusi kosmos. Aku telah berkelana selama ribuan tahun dan mengunjungi benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin hari ini jiwaku hancur berantakan? Surga tidak membantuku. Transformasi bintang. Bagaimana mungkin matahari menjadi tujuan akhir? Bagaimana? Semua orang di benua ini, dengarkan, hari ini aku akan meninggalkan 3 diagram trans surga. Siapapun yang bisa mendapatkannya dan menemukan rahasianya akan mewarisi teknikku. Haha, oh berkah, oh bencana. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan Lei Wei. Sebenarnya Lei Wei mampu mengatasi kesengsaraan 9 dari surga ke-9, tetapi sebelum kedatangannya, ia dikeroyok oleh beberapa makhluk abadi lepas, seorang ahli tingkat Dacheng, dan banyak ahli tingkat Duji serta Kongming. Lei Wei tentu saja menderita luka parah akibat serangan gabungan dari begitu banyak orang. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa bertahan dari kesengsaraan 9 dari surga ke-9 yang datang setelahnya? Oleh karena itu, Lei Wei tentu saja merasa kesal karena tidak ditolong oleh surga. Transformasi bintang sangatlah kuat. Sebelum menjalani kesengsaraan langit ke-9, Lei Wei telah berhasil membunuh seorang ahli tingkat Dacheng, beberapa lus immortal, dan banyak ahli tingkat Duji dan Kongming. Pembantaian itu membuatnya terluka parah, tetapi ia masih berhasil mencapai petir ke-8 dari kesengsaraan, jadi mudah dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Transformasi bintang memang sangat kuat, tetapi berbeda dengan teknik Xiuzhen lainnya di dunia Xiuzhen. Jika Qin Yu mempraktikkannya, ia harus menciptakan tahapan baru untuknya nanti. Jika upaya penciptaannya gagal, ia kemungkinan akan mengalami penyimpangan energi yang akan menghancurkan jiwanya. Qin Yu tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Berkah. Bencana. Haha, berkah dan bencana saling bergantung, apa gunanya terlalu berhati-hati? Jika aku menjalani hidupku seperti ayam, hanya mengikuti aturan yang ditentukan dan mempraktikkan teknik yang diakui generasi sebelumnya, itu akan terlalu membosankan. Guru, Anda menciptakan 6 tahap pertama, saya, Qin Yu, akan menciptakan tahap-tahap selanjutnya. Jadi bagaimana jika energiku menyimpang dan jiwaku hancur? Setidaknya ini akan membuka jalan bagi kesuksesan murid-murid selanjutnya. Saat ini, ada gelombang kepahlawanan di hati Qin Yu. Baiklah, mari kita mulai berlatih. Setelah menenangkan dirinya, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih transformasi bintang dengan hati-hati. Tahap pertama transformasi bintang tahap nebula. Mengikuti metode rahasia teknik tersebut, Qin Yu mulai mengalirkan energi ungu cair di dalam tubuhnya. Setelah ia mengatasi kesengsaraan, energi ungu tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi cair. Di bawah kendali Qin Yu, setiap tetes cairan ungu di dalam tubuhnya mulai terkumpul. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengumpulkan energinya, memusatkannya di dantian. Membenamkan pikirannya ke dalam dantian, Qin Yu dapat merasakan bahwa dantian itu terasa tak terbatas. Ia belum pernah melihat dantian orang lain dan tidak tahu apakah ada perbedaan antara dantiannya dan dantian orang lain. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mengendalikan cairan itu. Dantian itu seakan tak terbatas seperti alam semesta. Energi cair mengalir ke dalam dantian seperti berbagai aliran air, lalu mulai menyatu menjadi bola cair. Jika Qin Yu adalah seorang praktisi jindan, ia bisa mulai menyempurnakannya dari titik ini. Namun dia tidak mengolah jindan. Kumpulkan dulu, bubarkan kemudian. Qin Yu ingat dengan jelas metode latihannya, tetapi ketika dia hendak menyebarkan energinya sesuai dengan jalur yang dijelaskan oleh metode tersebut, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat luar biasa muncul di dantian dari udara tipis. Kekuatan itu bergerak ke segala arah seperti gaya sentrifugal. Bola cair itu secara alami terpengaruh. Di bawah gaya sentrifugal yang aneh ini, seluruh bola cair itu hancur dan menyebar ke segala arah. Tubuh Qin Yu langsung bermandikan keringat dingin. Wajahnya langsung memucat. Tidak bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu tidak pernah menyangka bahwa di saat genting ini, dantiannya yang aneh akan menyebabkan kecelakaan ini. Perlu dicatat bahwa untuk memasuki tahap nebula, hal terpenting adalah penyebarannya.
Praktisi tidak hanya harus menyebarkan energinya, tetapi juga sangat penting untuk menyebarkannya sepenuhnya, sehingga ia tidak boleh membuat kesalahan apapun selama proses penyebaran. Perputaran nebula ditentukan oleh jalan semesta dan alam. Awalnya, Lei Wei baru mampu menemukan metode penyebaran energi setelah belajar melalui pengalaman yang panjang. Ketika saya berlatih teknik internal saat kecil, dantian ini menyebarkan energi internal saya hingga tak tersisa. Sekarang masih sama. Qin Yu menjadi tidak sabar, tetapi ia tidak terlalu khawatir energi cairan ungunya akan hilang karena bahkan ketika keluar dari dantian, ia masih dapat mengendalikannya dan menyatu dengan seluruh tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan dan membuat energi cairan ungu meniru rotasi nebula ketika energi tersebut dipengaruhi oleh gaya sentrifugal dantiannya? Aku gagal berlatih teknik internal, sekarang aku juga gagal berlatih transformasi bintang. Dantian aneh ini benar-benar. Qin Yu marah dan tidak sabar. Energi cair ungu telah menyebar. Energi itu telah meninggalkan dantiannya dalam wujud gas dan sebagiannya bahkan telah terbang keluar dari tubuhnya. Qin Yu terpikir sebuah pikiran. Ia segera mengembalikan energi gas itu ke dalam tubuhnya. Energi itu diciptakannya melalui latihan sehingga ia dapat mengendalikannya dengan mudah. Tiba-tiba, sedikit kegembiraan tampak di wajahnya, kegembiraan yang amat sangat. Sesaat yang lalu, ketika ide itu muncul di benaknya dan ia mengembalikan energi gas ungu itu ke tubuhnya, energi ungu itu secara alami kembali ke dalam dirinya sesuai dengan pikirannya. Awalnya ia memusatkan seluruh energi ungunya di dantiannya, jadi kali ini ia juga memindahkan energi gas ungu itu kembali ke dantiannya. Gaya sentrifugal dalam dantian aneh Qin Yu menyebabkan energi ungu ini berputar lalu menyebar lagi. Sebuah siklus yang hampir sempurna. Pusaran nebula muncul di dantiannya. Energi ungu di dalam tubuhnya terus-menerus masuk ke dalamnya, berputar karena gaya sentrifugal, lalu menyebar lagi mengikuti putaran nebula. Energi keluar melalui daging dan tulang dari dantian, lalu masuk lagi ke dantian melalui daging dan tulang. Ini adalah siklus yang sempurna. Karena dantiannya secara otomatis menghasilkan gaya sentrifugal, pusaran nebula telah tercipta di dalamnya. Haha, surga sedang membantuku. Dantian anehku bukanlah hal yang buruk, malah sangat baik. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi ekstasi. Saat ini, ia praktis tidak perlu khawatir tentang kendali energi di dalam tubuhnya. Sekarang dia sangat bersemangat. Nebula, rotasi nebula ini hampir sempurna, bahkan lebih baik daripada rotasi yang guru pahami. Haha, ini sungguh. Qin Yu begitu bersemangat hingga ia tidak bisa berbicara dengan jelas. Siapapun yang mengetahui isi transformasi bintang akan memahami pentingnya memiliki nebula yang rotasinya bahkan lebih dekat dengan jalan alam daripada yang dijelaskan dalam buku. Qin Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri lalu duduk dengan kaki disilangkan dan mulai fokus berlatih. Meskipun ia dapat berlatih secara otomatis tanpa kendali, jika ia berkonsentrasi berlatih seperti ini, ia akan maju lebih cepat lagi. Energi gas ungu yang menyebar dari tubuh Qin Yu memenuhi area dalam radius 3 meter darinya. Awan ungu ini berputar tanpa henti. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti awan ungu. Awan ungu ini menyerap energi bintang di alam, lalu menyerbu daging dan tulangnya. Ketika energi bintang awan menembus otot dan tulang, sebagian energinya terserap. Pada saat yang sama, daging dan tulang dimurnikan. Kemudian, awan bermuatan energi bintang ini kembali ke dantian. Ketika ia menerobos pusaran nebula di dantian, sebagian besar energinya terserap. Awan ungu kemudian menyebar lagi. Dalam setiap siklus, Qin Yu menyerap energi bintang untuk menyempurnakan otot dan tulangnya dan membuat energi dalam nebula menjadi lebih kuat. Siklus demi siklus, Qin Yu benar-benar tenggelam dalam perasaan indah itu. Perlahan-lahan, setelah waktu yang tak menentu, awan ungu itu perlahan-lahan semakin terang warnanya. Namun, energinya menjadi semakin murni. Qin Yu telah berlatih sepenuh hati selama sebulan penuh. Setelah lebih dari sebulan, kini, terdapat awan berwarna terang yang samar di sekitar Qin Yu, yang terus-menerus menyerap energi bintang. Setelah disempurnakan oleh energi bintang selama sebulan ini, tubuh Qin Yu semakin menyerupai batu giok atau berlian. Di dantiannya, terdapat sebuah nebula sempurna. Nebula ini terdiri dari berbagai butiran keperakan. Butiran-butiran keperakan ini tersebar di seluruh dantian. Mereka adalah inti dari sejumlah besar energi bintang yang telah diserap oleh Qin Yu, dan juga sumber energinya. Sebaliknya, di pusat nebula, terdapat nyala api biru muda. Qin Yu, yang sedari tadi duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan berhenti berlatih. Energi keperakan mengalir ke tubuhnya dalam sekejap. Nebula, yang dipengaruhi oleh kekuatan dantian, masih berputar perlahan, hanya saja ia sedang menyempurnakan energinya.
Api biru muda, memang. Dengan berlatih transformasi bintang, aku telah memperoleh api bintang. Api itu jauh lebih kuat daripada api samadhi. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Semua praktisi Xiu Zhen memiliki api di dalam tubuh mereka. Umumnya, praktisi Xiuxian menyebutnya api samadhi, praktisi Xiu Mo menyebutnya api iblis, dan praktisi Xiu Yao menyebutnya api iblis. Namun, karena transformasi bintang bukanlah Xiuxian, Xiu Mo, atau Xiu Yao, api di dalam tubuh praktisi disebut api bintang. Qin Yu pergi ke pintu masuk aula pelatihan. Pintu itu langsung terbuka secara otomatis. Sesosok hitam tiba-tiba muncul di sampingnya, samar-samar bagaikan awan. Sosok itu tak lain adalah Xiao Hei. Selama lebih dari sebulan terakhir, Xiao Hei sendirian dan mengkhawatirkan Qin Yu. Ia bertanya-tanya mengapa sesi latihan tertutup Qin Yu telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Baru sekarang ia bisa menenangkan pikirannya setelah melihat Qin Yu keluar. Kakak, mata Xiao Hei menunjukkan sedikit kegembiraan. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Xiao Hei, ikuti aku. Kemana? Tanya Xiao Hei ragu. Qin Yu diam saja dan langsung pergi ke arah lain. Xiao Hei mengejarnya. Qin Yu langsung menuju ruang penempaan senjata di lantai 1 rumah Gunung Lei. Pintu ruang penempaan senjata terbuka secara otomatis. Kakak, kau ingin menempa senjata? Sekarang Xiao Hei benar-benar mengerti. Qin Yu berkata sambil tersenyum, ya, ketika saya menemukan bongkahan besi api dalam batu, api samadhi Paman Feng tidak cukup kuat sehingga ia hanya mampu membuat senjata suci tingkat menengah. Sebenarnya, besi api dalam batu dapat digunakan untuk menempa senjata suci tingkat tinggi. Saya juga memiliki beberapa kristal tingkat tinggi sehingga saya dapat menggabungkannya dan menempa ulang sarung tangan api dan pedang api saya sekali saja. Kristal kelas atas. Kakak, kau punya kristal kelas atas. Suara Xiao Hei yang terkejut dan senang muncul di benak Qin Yu. Qin Yu mengangguk kecil lalu berkata sambil tersenyum, ada apa? Kamu mau juga? Xiao Hei mengangguk berulang kali dan berkata melalui indera sucinya, dalam ingatan turun-temurunku, ada metode penempaan menggunakan api iblis. Sayang sekali aku tidak punya kristal yang bagus. Kristal kelas atas dari gudang itu hanya bisa dilihat. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kristal kelas atas ini. Baiklah, berapa bongkahan yang kau inginkan? Dengan sebuah pikiran, ia tahu segalanya tentang kristal-kristal di dalam cincin Menghuan. Di dalam cincin spasial ini terdapat banyak kristal kelas menengah dan beberapa kristal kelas tinggi. Meskipun jumlah kristal kelas tinggi tidak banyak, masih ada sekitar 10 kristal, dan masing-masing kristal berukuran relatif besar, kira-kira seukuran bongkahan besi in rock flaming. Satu saja sudah cukup. Kakak, bolehkah aku memilih? Aku mau yang sifatnya mengandung listrik, kata Xiao Hei. Qin Yu melambaikan tangannya. 10 bongkahan kristal berkualitas tinggi langsung muncul di ruang tempa senjata. Minat Xiao Hei langsung tertuju pada sebuah kristal biru. Ia segera menarik kristal itu ke arahnya menggunakan telekinesis, lalu tiba-tiba menelannya sekaligus. Kakak, tinggallah di sini untuk menempa senjatamu, aku akan mencari tempat untuk menempa senjataku, kata Xiao Hei sambil tertawa melalui indera sucinya. Qin Yu mengangguk lalu mengambil 2 bongkahan kristal berkualitas tinggi, satu berwarna emas dan satu lagi hitam berkilau. Setelah disempurnakan oleh api bintang, sarung tangan api dan pedang api menjadi terlalu kecil baginya karena banyak kotorannya telah dihilangkan. Selain itu, sifat api dari besi api in rock kurang baik. Ketika digabungkan dengan 2 kristal yang bersifat logam dan bersifat gelap, sarung tangan api dan pedang api akan menjadi jauh lebih keras dan cahayanya akan meredup. Keduanya bahkan tidak dapat diserap. Guru sudah menyiapkan begitu banyak formasi di ruang penempaan senjata. Akan jauh lebih mudah bagi saya untuk menempa senjata. Qin Yu menunjuk dengan tangan sambil tersenyum. Pedang api dan sarung tangan api langsung terbang ke area tepat di atas tungku 8 diagram penempaan senjata dari tubuhnya. Pada saat yang sama, api biru muda melesat keluar dari tubuhnya lalu melayang ke dalam tungku 8 diagram. Dalam sekejap, tungku itu pun terbakar. Gerbang surgawi, 8 diagram, ortodoks. Tangan Qin Yu menyemburkan beberapa aliran energi bintang berwarna perak samar ke dalam beberapa lubang kecil di tungku 8 diagram. Dalam sekejap, tungku 8 diagram menjadi terang dan memancarkan berbagai sinar cahaya, membentuk jimat tulisan misterius. Suhu api biru muda tiba-tiba naik. Qin Yu tersenyum. Api bintang memiliki 2 bentuk. Dengan mengendalikan formasi, ia dapat mengubahnya menjadi api ultra yang atau api ultra yin. Cici, saat ini, api bintang sedang dalam wujud ultra yang. Dalam waktu singkat, sarung tangan api dan pedang api telah meleleh. Pada saat yang sama, pemotornya juga terus terbakar habis. Tentu saja, ukurannya menyusut drastis.
Qin Yu menunjuk dengan tangannya, dan dua bongkahan kristal kelas atas juga terbang ke dalam tungku. Sekali lagi, api ultra yang melelehkan dua bongkahan kristal berkualitas tinggi ini. Setelah semua kotorannya terbakar, kristal-kristal tersebut menjadi 4 atau 5 kali lebih kecil. Qin Yu ingat bahwa metode penempaan paling dasar dalam buku transformasi bintang adalah menggunakan api ultra yang untuk melelehkan material dan menghilangkan kotorannya, lalu menggunakan api ultra yin untuk membentuknya menjadi objek. Meskipun ini adalah metode yang paling sederhana, metode ini membuatnya bingung, terutama karena mengendalikan kekuatan dan waktu nyala api sangatlah sulit. Gerbang bumi, 8 diagram, terbalik. Setelah beberapa aliran energi bintang berwarna keperakan ditembakkan ke dalam beberapa lubang tungku 8 diagram memancarkan cahaya yang berbeda. Dalam sekejap, suhu api bintang tampak turun drastis. Kini, dari luar, api tersebut tampak berwarna biru es. Setelah sekian lama ditempa, sarung tangan api dan pedang api akhirnya terbentuk kembali. Qin Yu hanya mengukir dua formasi pada keduanya, satu formasi ofensif dan satu formasi defensif. Dia melihat dua formasi ini di sebuah buku rahasia di ruang belajar. Pengetahuanku tentang seni formasi terlalu sedikit. Menurut buku rahasia itu, para ahli yang tangguh dapat mengukir 9 formasi ofensif menjadi pedang terbang tanpa henti, membentuk siklus yang sangat kuat. Qin Yu berpikir dalam hati. Jika Fen Yuzi tahu apa yang dipikirkan Qin Yu, ia mungkin akan merasa malu setengah mati. Buku-buku rahasia Xiuzhen yang dibaca Qin Yu adalah beberapa buku rahasia kelas atas di dunia Xiuzhen yang dikumpulkan oleh Lei Wei di masa lalu. Dua formasi yang baru saja ia ukir pada senjatanya sangat mendalam dan rahasia. Ketika Fen Yuzi menempa senjata-senjata ini untuk Qin Yu, ia hanya menyiapkan formasi serangan yang sangat kasar pada senjata-senjata tersebut. Sarung tangan api dan pedang api melayang di hadapan Qin Yu. Kini senjata-senjata ini telah berubah warna menjadi emas gelap, dan juga telah menjadi senjata suci bermutu tinggi. Pedang api berukuran hampir sama dengan pedang terbang biasa. Karena dapat digunakan baik sebagai pedang pendek maupun pedang terbang, pedang ini sangat praktis. 7 bulan telah berlalu. Besok adalah hari di mana klan Qin memutuskan untuk berperang. Di sebuah pangkalan militer dekat pegunungan air hitam, keempat marsal, Qin De dan Qin Zheng, telah berkumpul. Qin De dan Qin Zheng mengenakan pakaian brokat sementara empat marsal Qin Feng, Jiang Tao, Fu Bing dan Fan Yu mengenakan pakaian perang. Tuan-tuan, klan Qin saya telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun untuk menghadapi letusan besok. Pertempuran pertama akan dijalani oleh kalian semua. Kabupaten Lei Sui dari 4 kabupaten di wilayah barat harus direbut dalam satu pertempuran, kata Qin De tegas sambil menatap keempat marsal. Marsekal Fan Yu adalah satu-satunya perempuan di antara keempat marsal. Ia juga memiliki identitas lain pemimpin bandit pegunungan air hitam. Jangan khawatir, Yang Mulia. Pegunungan air hitam telah bertahan selama ratusan tahun hanya untuk hari ini. Begitu perintah diberikan, 300.000 pasukan akan langsung menyerang Kabupaten Lei Sui, kata Marsekal Fan Yu tegas. Mereka telah menduduki pegunungan air hitam selama ratusan tahun untuk menunggu hari ini. Mereka telah memberitahu orang-orang di luar bahwa mereka memiliki 200.000 bandit tetapi kenyataannya adalah 300.000. Tidak perlu terburu-buru, Marsekal Fan Yu. Pertempuran ini harus dimenangkan, jadi aku akan membiarkan 3 marsal lainnya maju bersamamu. 300.000 pasukan klan Qin dan 300.000 pasukan air hitam berjumlah 600.000. Mereka akan memenangkan pertempuran pertama seperti banjir yang membobol tanggul. Mata Qin De berbinar-binar. Qin Feng berkata, jangan khawatir, ayah. Kabupaten Lei Sui itu hanya memiliki 200.000 pasukan dan mereka bahkan ditempatkan di kota-kota, jadi akan sangat mudah bagi kita untuk menyerang. Kita hanya perlu mengawasi klanmu dari 3 kabupaten wilayah selatan karena Kabupaten Lei Sui berbatasan dengan klanmu. Marsekal Qin Feng, kita punya 600.000 pasukan. Ketiga kabupaten di wilayah selatan itu hanya punya 600.000 pasukan, dan mereka harus mempertahankan ketiga kabupaten itu agar tidak menjadi ancaman bagi kita, kata Marsekal Jiang Tao sambil tersenyum. Qin Zheng di satu sisi berkata sambil tersenyum, Marsekal, ayahku juga telah membuat pengaturan ini untuk mengancam 3 kabupaten di wilayah selatan dan 4 kabupaten di wilayah barat. Dengan pasukan sebanyak 600.000 orang, akan sangat sulit bagi kedua pasukan itu untuk mengalahkan kalian. Baiklah, aku akan mengandalkanmu untuk pertempuran pertama, kata Qin De sambil tertawa keras. Keempat marsal juga tampak penuh percaya diri. Para tokoh militer terkemuka ini kemudian mulai berdiskusi satu sama lain dengan santai. Oh, Marsekal Qin Feng sepertinya sudah mencapai tahap akhir level Xiantian. Marsekal Qin Feng, usiamu belum 28 tahun, kan?
Tanya Marsekal Jiang Tao dengan mata berbinar-binar takjub. Qin Feng mengangguk sambil tersenyum. Marsekal Qin Feng memang sangat tangguh. Kau telah mencapai tahap akhir level Xiantian sebelum berusia 28 tahun. Di antara para pemuda di benua Qianlong, mungkin kaulah pemimpinnya. Fu Bing berkata sambil tersenyum. Fan Yu di satu sisi juga menatap Qin Feng dengan mata berbinar. Pemimpin. Qin Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Qin De dan Qin Zheng menghela napas. Qin Zheng berkata sambil menatap para marsal, kakak ketiga saya mencapai tingkat Xiantian dalam latihan eksternal pada usia 18 tahun. Bahkan, dia mencapai puncak tingkat Xiantian. Bahkan penakluk Chu Barat yang terkenal itu jauh lebih rendah darinya. Saat ini Qin Zheng marah. Kakak ketiganya jenius. Sungguh tidak adil ia meninggal di usia muda, dan lebih buruk lagi, meninggal sebagai orang yang sama sekali tidak dikenal. Latihan eksternal, puncak level Xiantian, 18 tahun. Mata para marsal melotot. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak seorang pun di benua Qianlong pernah mencapai level Xiantian melalui latihan eksternal, jadi wajar saja mereka sulit percaya bahwa seorang pemuda berusia 18 tahun bisa mencapai level seperti itu. Di mana pangeran ketiga? Fan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Demi menyelamatkanku, Yuer terus-menerus membunuh 5 ahli Xiantian tingkat puncak lalu tewas bersama Sang Xian Wuxing dari klan Xiang. Kata Qin De. Begitu para marsal mendengar itu, mereka semua menarik napas dingin dan saling menatap tanpa berkata-kata. Di padang belantara, Xiao Hei, bersiaplah, kita akan segera kembali. Berdiri di luar rumah Gunung Lei, Qin Yu berteriak keras kepada Xiao Hei. Lalu ia bergumam pada dirinya sendiri, sudah 7 bulan. Aku ingin tahu bagaimana kabar ayah dan saudara-saudaraku. Mungkin mereka masih belum tahu aku masih hidup. Memikirkan hal ini, Qin Yu menjadi semakin ingin pulang. Setelah mencapai tahap nebula dari transformasi bintang dan menempa 2 senjata suci kelas tinggi, dia sudah memiliki cukup kekuatan untuk kembali melalui alam liar dan, karena itu, tidak sabar untuk kembali.